Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, khalaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din, walau kana al-musyrikun, walau kana al-kafirun, walau kana al-munafiqun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini Allah telah menyempurnakan nikmat yang kita muliakan kepada kita. Nikmat melaksanakan ibadah amalan bulan Ramadan hingga kita mampu merasakan satu malam dalam keadaan sehat. Hari ini di seluruh penjuru dunia dalam rentang waktu yang berbeda, seluruh kaum muslimin menguasai takbir yang menembus pintu di langit sampai di langit yang tujuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya perhatian puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar dinilai dari kemampuan kita di dalam menahan lapar dan haus, namun lebih dari itu, sejauh mana kita mampu untuk mengendalikan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan hatinya. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah sesungguhnya tujuan dari puasa yang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disebutkan: "Qurban al-qa'il hadduhu min qiyamihi al-'arsh wal-ju'." Dalam ayat, orang-orang yang berpuasa namun yang dia peroleh dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh orang yang paling beruntung adalah mereka yang mampu istiqomah setelah bulan Ramadan itu berlalu. Sungguh mereka yang paling terasa adalah ketika mereka hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan. Sehingga disebutkan: "Bi'sal qawmu man ya'rifu Allah fi Ramadan wa la fi ghairihi." Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, kemudian setelah Ramadan itu berlalu, ia pun kembali seperti keadaan semula.
Sesungguhnya tanda diterimanya amal sebagaimana disebutkan oleh Allah وَجَزَاءُ حَسَنَةٌ بَعْدَهَا. Bahkan bagi seorang yang melakukan kebaikan yang diterima kebaikannya Allah Subhanahu wa taala adalah al-hasanatu ba'daha. Ketika Allah memudahkan dia melakukan kebaikan-kebaikan sesudah berlalunya amal tersebut. Dan sesungguhnya amalan setiap orang akan berhubungan antara yang sebelum dan sesudahnya. Dan ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai satu kaum atau rajulan atau seseorang, ista'malahu, maka Allah akan beri khidmat kepada orang tersebut. Orang para sahabat bertanya, "Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana istiqmalnya Allah pada seorang hamba itu, wahai Rasulullah? Istiqmal adalah mempekerjakan. Bagaimana Allah akan mempekerjakan seseorang sebagaimana itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yuwafiqu bi'amalin salihin. Maka tanda istiqmal Allah pada seorang hamba adalah Allah memberikan taufik kepada orang tersebut untuk senantiasa menjaga amal-amal soleh dan melakukan amal-amal soleh sesudahnya. Hatta turuti ala dzalik, ketika orang tersebut kemudian istiqomah dan ketika suatu saat Allah wafatkan orang tersebut, maka dia wafat dalam keadaan melaksanakan amal-amal soleh tersebut. Para jemaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Sesungguhnya itulah yang diharapkan oleh setiap muslim yang melaksanakan puasa, sebagaimana yang Allah telah tunjukkan, "Kutiba alaikumusiyam", diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, takwa bukan hanya sebuah tujuan. Takwa bukan hanya sebuah hasil akhir, namun takwa adalah sebuah indikator terkuat di mana seorang akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa dia akan bisa dilakukan hanya dengan lisan saja. Tapi seorang telah mengatakan takwa bahagia, takwa itu ada di dalam hati ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Ketika takwa berada di dalam hati, maka yang dimaksudkan adalah dengan membersihkan hati, menjaga diri kita agar ketika Ramadan telah berlalu, tidak termasuk orang-orang yang merugi, yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rohimanku sungguh celaka." Siapa itu ya Rasulullah? Man adraka Ramadan, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, dalam hidupan ketika Ramadan berlalu, Allah belum memberikan ampunan kepadanya, sungguh merugi. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kebersihan hati, ketakwaan, kebersihan hati, itulah sesungguhnya ciri bagi orang-orang yang telah diterima amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "la tattabi'u khutuwati syaitan", janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan, siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya syaitan itu memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Perhatikan ayat itu pada sekalian. Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuh, sekiranya bukan karena karunia dari Allah dan rahmat yang Allah limpahkan, madzala minkum min ahadin abada, tidaklah seorang pun di antara kalian yang mampu untuk
mensucikan jiwanya untuk selamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, akan tetapi Allah lah yang mensucikan jiwa siapa yang Allah kehendaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita cermati para jemaah ayat tersebut. Lihatlah ketika Allah menyebutkan jangan mengikuti langkah syaitan, ternyata langkah syaitan tersebut bukan ditunjukkan dengan seorang yang meninggalkan kewajiban, bukan ditunjukkan dengan seorang yang meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa atau meninggalkan membaca Al-Quran. Mungkin mereka masih membaca Al-Quran, mungkin mereka masih sholat, mungkin mereka masih sedekah, tapi kita lihat pada yang sekalian, fa'innahu yaqulu bil fahsya'i wal munkar. Ia mengajak manusia itu untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dengan tangan, perbuatan keji dengan lisan, perbuatan keji dengan telinga, perbuatan keji dengan mata, perbuatan keji dengan kaki. Semua itu adalah mata-mata syaitan. Maka sungguh siapa yang Allah selamatkan dari perbuatan keji dan mata tersebut, itu adalah tanda bahwa Allah telah memberikan taufik kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Ramadan 1447 Hijriah ini adalah sebuah momen yang tepat ketika kita memasuki bulan Syawal untuk memperbaiki amal kita, menunjukkan bahwasanya amal yang dilakukan bukan hanya sekedar dengan melakukan kebaikan, namun disempurnakan dengan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang mampu melakukan ibadah, namun mereka tidak mampu untuk menjaga diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ketakwaan mereka tidak sempurna, gimana kita telah mengetahui soal ini? Bahwa diri takwa salah satunya adalah ijtinabu ma nahahu Allah anhu, menjauhkan diri dari apa yang Allah larang, berpisah Allah pilih dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita tidak mengetahui apakah Ramadan yang akan datang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mencintai. Ketika kita bicara tentang Ramadan, haruslah kita bersedih karena kepergiannya. Karena sungguh Ramadan akan datang melalui 11 bulan yang akan datang. Sebagaimana 11 bulan yang lalu kita menantinya, akhirnya Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Namun ketika Ramadan itu datang setiap tahun, apakah Allah masih mengizinkan kita untuk menjumpainya? Jadi jika Allah masih mengizinkan kita untuk menjumpainya, adalah jaminan bahwa kita akan mendapatkan taufik untuk menuju Ramadan tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang menjadi pembuka pintu surga dan pengunci pintu neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jangan sia-siakan amal kita di bulan Ramadan. Sungguh diterima amal adalah hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika syarat-syarat itu kita penuhi, maka kita memohon kepada Allah agar Allah menerima amal itu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika Ramadan telah berlalu, maka mereka berdoa kepada Allah. Diriwayatkan dalam kitab Ramadan Al-Ma'arij, ketika Ramadan telah berlalu, kanu yad'una Allah, para sahabat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yataqabbal a'malahum, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal mereka selama bulan Ramadan. Walaupun kita berdoa dan hal tersebut memohon kepada Allah agar Allah menerima amal itu, mereka lakukan selama 6 bulan. Walaupun kita tidak akhir dan ketika 6 bulan telah berlalu, maka mereka menjanji doanya, Allahumma balighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah karunia kita kembali dengan Ramadan yang akan datang dan diberikan kesempatan selalu untuk mendapatkan taufiknya dan kembali
jalan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin di surga yang kelak. Selanjutnya kita memohon kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal-amal kita di bulan Ramadan dan menjadikan semua amal-amal tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan amal-amal tersebut akan mengalir kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين.